Halo, salam satu data. Hari ini Mimin akan membahas kembali terkait gaji dan tunjangan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, sebenarnya ini sudah kita bahas beberapa kali ya, tapi karena ini lagi musim pendaftaran P3K, sedang ada pembukaan P3K bagi teman-teman kesehatan maupun teman-teman guru maupun teknis ya. Jadi banyak yang merequest. Nah, hari ini kita akan bahas ini, peraturan untuk gaji dan tunjangan P3K itu sebenarnya sudah dibuatkan di dalam Perpres nomor 98 tahun 2020 ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini tidak kita bahas banyak, ini ada pasal di poin ke pasal keempat. Jadi teman-teman bisa lihat di pasal keempat, P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS. Nah, di sini tunjangannya itu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan atau makan ya, jabatan struktural, jabatan fungsional, atau tunjangan lainnya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait masa kerja golongan dan golongan yang ada pada P3K ya, biar teman-teman paham dan jelas. Nah, di sini sebenarnya sudah disampaikan di flyer dari teman-teman Menpan, ini linknya ada di bawah, teman-teman silakan pelajari. Gaji dan tunjangan PNS dan P3K itu secara garis besar sama ya, teman-teman bisa lihat bahwa di sini teman-teman baik itu PNS maupun P3K memiliki gaji dan tunjangan sama ya, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, gaji pokok, tunjangan keluarga, sampai dengan tunjangan profesi maupun tunjangan khusus. Yang berbeda saat ini hanya di posisi teman-teman yang memang tidak dapat menduduki jabatan tertentu ya, sementara teman-teman PNS itu bisa menduduki semua di jabatan fungsional maupun struktural. Kemudian juga di sisi pensiunan. Nah, berikutnya kalau teman-teman lihat di sini, di bawah ini ada daftar gaji, lampiran daftar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, cara membaca ini adalah teman-teman menyesuaikan dengan pangkat golongan dan masa kerja golongan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat untuk golongan 1 itu adalah bagi teman-teman yang itu adalah lulusan dari SD dan sederajat ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, untuk teman-teman yang lulusan jenjang SD itu adalah golongan P3K-nya golongan 1. Kemudian untuk teman-teman SMP itu adalah golongan 4. Jadi kalau bagi teman-teman yang ijazahnya adalah SMP itu berada di golongan yang keempat. Kemudian dilanjutkan dengan golongan kelima, ini adalah bagi teman-teman yang lulusan SMP atau D1 sederajat. Kemudian bagi teman-teman D2 itu mulai gajinya adalah yang ini ya, untuk D2. Kemudian untuk teman-teman yang D3 itu adanya di 2.647.200 ini. Nah, kemudian dari D3 di golongan ini langsung ke golongan yang ke-9. Nah, golongan yang ke-9 ini 2.966.500 ini adalah bagi teman-teman yang lulusan dari jenjang S1. Kemudian diikuti dengan teman-teman dari golongan 10, ini adalah bagi teman-teman yang lulusan ijazah S2. Dan diikuti dengan teman-teman golongan 11 bagi teman-teman yang lulusan S3. Ya, jadi bisa teman-teman lihat bahwa ada golongan 1, ada golongan 4, kemudian golongan 5, golongan 6, golongan 7, kemudian golongan 9, 10, dan golongan 11. Nah, MKG ini adalah masa kerja golongan. Sekedar informasi bagi teman-teman yang baru masuk itu, masa kerja golongannya adalah dihitung 0 tahun dan 0 bulan ya. Jadi dihitung dari 0 tahun 0 bulan khusus bagi teman-teman P3K. Jadi cara membaca tabel daftar gaji ini adalah teman-teman menyesuaikan saat ini teman-teman berada di golongan yang mana. Misalnya teman-teman nakes itu yang berada di golongan ke-7 atau lulusan D3 berarti ada di poin Rp2.647.200. Kalau teman-teman S1, guru S1 berarti di Rp2.966.500. Bagi teman-teman yang S2 berarti di poin Rp3.222.700. Nah, ini ada daftar flyernya ya. Ini adalah daftar flyernya berdasarkan dengan golongan yang teman-teman miliki. Jika teman-teman itu S1 berarti dimulai dari 2.966.500 sampai paling besar adalah 4.872.000. Nah, ini semakin tinggi masa kerja golongannya, tahunnya semakin banyak berarti gajinya juga akan semakin bertambah. Jadi itu ya. Jadi penjelasan gaji golongan P3K itu seperti itu. Jadi teman-teman akan
mendapatkan gaji sesuai dengan golongannya dan masa kerja golongannya, TMT-nya per kapan dan sudah berapa tahun. Semoga informasi singkat ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.